Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام السيوطي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Naumul alimi, tidurnya orang yang berilmu, afdalu, lebih afdal, min ibadatil jahil, daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang kada berilmu. Karena orang alim itu dia tidur dengan niat yang baik dan dengan adab-adab yang diajarkan baginda Nabi, sehingga tidurnya itu jadi ibadah. Sementara orang yang bodoh, orang yang kada berilmu, beribadah dengan kejahilannya, beribadah dengan kebodohannya, maka apa yang dia dapatkan daripada kerusakan dari ibadah tersebut itu lebih besar daripada maslahat yang dia dapatkan daripada ibadah tadi. Bahkan orang jahil itu dengan ibadahnya bukannya mendekatkan dia kepada Allah, malahan membuat dia menjadi hamba yang jauh dari Allah. Orang yang jahil itu dengan ibadahnya bukan menjadi hamba yang dicinta oleh Allah, malahan dia dengan sebab ibadahnya itu menjadi hamba yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang jahil tadi, dia bisa menyangka dalam ibadahnya itu dia lebih hebat dari orang lain, lebih utama dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Asalinya tumpang bayiannya sudah, asalinya tumpang sudah, paratnya pembaiknya. Nah, itu orang jahil itu. Sementara orang alim, dia kada beribadah guring aja, tapi guringnya berniat, guringnya dengan adat dan waktu, ada namanya guring kan. Maka guring si alim tadi di sisi Allah lebih dicintai, lebih dihargai daripada ibadahnya si jahil. Sayyidina Isa alaihissalam pernah masuk ke tempat peribadatan Bani Israel. Lalu Sayyidina Isa itu melihat iblis, dia mundur marah, artinya maju atau mundur. Nah, si iblis itu hendak menggoda orang yang sembahyang di tempat itu. Si iblis itu hendak menggoda, tapi kadang ikut marah lawan orang yang sembahyang itu. Jadi dia Nabi Isa harapkan rupanya ini orang yang sembahyang itu. Biasanya amun kayak kita sembahyang sadang saja, artinya mulai mengangkat takbir sudah wasnis, Allah, Allah, Allah. Kasihan orang yang mengangkat takbir dan wasnis itu. Syaitan itu paling biasanya kasus balik menawarkan
Bila ada di antara jamaah yang waswis ketika berniat waktu takbiratul ihram, sudah hampir dia. Caranya kayak apa? Anak hampir itu dan ini sah. Bila ada di hati gangguan asa desa itu waswis dari syaitan yang menghendaki pian itu pada berpihak waswis. Karena ada di kampung itu nang datang ke pemulaan imam takbir, dia takbir juga, tapi kadang mau ambil takbirnya Allah Akbar. Kewaswisan kan? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah sampai imam rukuk masih Allah Akbar aja. Padahal bayi takbir lawan imam jadi masbuk. Ada itu orang nanti balap Tuhan dengan waswis semacam itu. Nah banget lagi timbul imam salam masih Allah Akbar aja. Kasihan. Padahal jalan keluarnya sih nyamanan. Jalan keluar itu nyaman benar. Nah, jalan keluarnya dan ini sah menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i ini difatwakan oleh Sayyidi Ahmad Zaidi Dahlan, mufti Syafi'iyah di Mekah. Mazhab Syafi'i sudah mazhab lain malahan berniat itu mulai rumah berniat antar kalanggarnya antar sembahyang zuhur berjamaah. Jadi sudah niat masuk ke mazhab lain itu begitu sampai ke masjid Allahu Akbar sah. Mazhab Syafi'i aja artinya niat itu mesti berimbai dengan takbiratul ihram. Mazhab Imam Syafi'i. Tapi bagi nang waswas ada salahnya kita umpat pendapat daripada ulama Syafi'iyah juga ada keluar daripada lingkup mazhab Syafi'i, yaitu Sayyidi Ahmad Zaidi Dahlan yang mengatakan bagi orang yang waswas itu disuruh berniat pada hulu. Jadi kayak ini usolli sampai dihadirakan makna sembahyang kita, makna sembahyang yang kita gawe. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Jadi lihat aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah. Itu lihat kita Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu dia uang kan. Ada dia lagi yang diingat misalnya ada kewajiban tuh Allahu Akbar. Sahlah itu sah. Bila hati masih meragukan ada sah, tujuan hati itu waswis dari syaitan yang menghendaki pian agar ada berhentian waswis dalam sembahyang. Gitu. Jadi kita tuh waswis kayak itu tuh jangan dibiarkan, jangan dilihat-lihat. Ada aja tetambahnya, obatnya, jalan keluarnya. Ini syaitan yang tak menggoda orang sembahyang. Mundur marah misalnya. Ada orang memparah. Jadi dia Nabi Isa apa yang kamu syaitan mundur marah anak menggoda orang sembahyang itu kan. Dia syaitan ya ayah menggoda itu anak memaksa hati jangan musuh, hatinya jangan ingat Allah waktu sembahyang nih. Hatinya segera ingat di pehumaan, di penurihan. Tapi kenapa ya kepada wanita parah? Tuh, nang orang nang guling dihigat itu tuh nah dihigat orang nang sembah itu ada. Bisa ada orang nang guling dihigat tuh. Jadi dia syaitan nang guling dihigat itu nah mendengar taruhnya nang guling dia itu tak. Nang dihigat orang sembah itu ada orang alim guling mengaruh. Syaitan mendengar taruhnya aja takutan bapak. Mendengar taruhnya ya. Orang alim itu guring itu berniat apa dia guring itu menunaikan hak tubuh sekira duduk
istirahat, sehat, sehingga apa? Sehingga kau ibadah pulang dia bangun, bila tubuh nih istirahat, sigar dia awalnya beribadah, sagan menuntut ilmu, sagan apa? Sagan berzikir, berwirid. Amun kayak kita nih pulang murid, oh menuntut ilmu, murid narai pulang. Kita kurang guring, ada keguringan raung kita. Anak pulang ke majelis kada tawa, hendak pulang ke apa tempat mengaji kada tawa, berwirid pun kada tawa, orang berwirid ya guring. Malam tadi bisa begadang, kada berguringan, main-main misalnya. Malam tadi begitu subuh orang berwirid tak tahu lagi nya guring. Ada tahu bahwa guring habis subuh itu makruh, dibenci oleh Allah. Guring habis subuh itu makruh, Allah tidak setuju orang guring habis subuh gitu. Kayak apa? Hari itu berkah kalau awal hari sudah dimulai dengan perbuatan yang kada dikatujui Allah. Kayak apa hari itu hendak berkah kalau awal hari dimulai dengan gawian yang Allah benci, Allah kada katuju. Subuh orang berwirid, orang bacaan guring. Jadi naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Itu sudah paham ya kalau itu lah. Guringnya orang alim, nang hendak guring berniat, kemudian lagi berwirid, pembacaan, hendak guring, bacaan diajarkan Nabi sudah. Itu lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda baginda Nabi, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa mempelajari akan satu bab daripada ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, dia amalkan dengan ilmu itu atau kada mengamalkan lawan ilmu itu. Artinya siapa belajar ilmu nantinya awakah mengamalkan atau belum awakah mengamalkan ilmu itu, karena adalah itu ta'allum, karena adalah itu belajar satu bab ilmu, baik nang awal inya amalkan atau belum awal inya mengamalkan, itu afdal, lebih afdal min ayyusalliya al-faraqatin tatawwa, dari bahwa dia sembahyang 1000 rakaat sunnah. Jadi siapa hadir ke majelis ilmu, bapak kuliah satu bab ilmu, artinya belum kawal lagi mengamalkan, apalagi kawal lain pulang. Ini sekedar pahala belajarnya aja dulu nah. Sekedar pahala belajarnya aja. Namanya awak mengamalkan atau kada. Nah pahala belajar ilmu itu ujar Nabi lebih besar, lebih afdal, lebih kenal ganjarannya dari bahwa sembahyang 1000 rakaat sunnah. Karena itu orang Bahari mengatakan para sebagian sahabat Alawiyin, seandainya orang nang meninggal diberi Allah izin untuk hidup kembali ke dunia, niscaya amal nang dituguli, amal nang dihimati itu adalah hadir ke majelis ilmu, hadir menuntut ilmu. Karena itu rugi ada orang nang imbah tuntung berzikir, boleh belum ta'alluq ilmu lagi, belum itu hanya
hadir majlis zikir hanya mengatakan lagi nih nang imbah bezikiran boleh itu ruginya belum lagi dapat fadilat menuntut ilmu belum hanya dapat fadilat hadir majlis zikir. Apalagi dapat aku dia artinya orang tuh ada di kampung ada hendak lagi menuntut ilmu penggerangnya aku dia guru punang ada aja kata kau mengamalkan lagi dia guru bahari aja kata kau mengamalkan lagi jadi aku cukup aja guru sehitung itu aja. Sebenarnya itu termasuk daripada waswis syaitan, bisikan syaitan. Syaitan kadang menghendaki orang itu untuk mendapatkan fadilat ta'allum, fadilat menuntut ilmu, fadilat belajar ilmu. Cukup ini ada hadir ke majelis ilmu, itu sudah mensia-siakan ilmu. Ini kadang mau lagi hadir ke majelis ilmu, itu sudah cukup kadang mengamalkan ilmu. Karena termasuk pengamalan ilmu adalah hadir ke majelis ilmu. Itu mengamalkan ilmu harusnya. Perkara kita kalau memakai gaya laut apa kita dengar itu taufik hidayah Allah Taala aja. Kita pulang ke gempa malam Rabu. Apa namanya burung digunakan ini nih? Kita berkawal lagi malakan jangan jadi alasan aku nanti buta dia belum bawa malakan jika aku malam Rabu ini tidak diturunkan. Rugi gitu. Itu bisikan syaitan. Karena itu, hidayah itu ada mesti kamu ibadah datangnya hidayah, taufik hidayah itu kita kalau menuntut ilmu hidayah sudah. Apakah kita kalau mengamalkan apa yang kita tuntut itu tergantung taufik Tuhan. Nah itu datangnya ada mesti berimbang, bisa aja berjudi, bisa aja kaina. Ulun dari belajar Dalailul Khairat itu tahun 90 awal masuk pondok pesantren pas guru mengijazakan kitab Dalailul Khairat silih bacakan, silih pelajari cara mengamalkan. Sudah berijazah itu ada tak amalkan Dalailul Khairat, ada baca, ada tak amalkan sampai 7 tahun belum tahu sekolah di pondok di Barabai itu ada tak amalkan Dalailul mau baca aja ada berijazah belajar rugilah belum ada. Begitu habis sekolah di Barabai dapat taufik hidayah bahwa sekolah ke Martapura mengaji guru sepupu lalu sidin membimbing jemaah Senin dan malam Jumat itu membaca kitab membaca Burdah dan Dalail. Alhamdulillah di situ kawat amalakan Dalail 7 tahun hanya ada taufiknya kau mengamalkan Dalail. Alhamdulillah di bungin ini kawal kalau kita tak baca bahkan kita mengajak jemaah setiap hari Jumat pagi kita membaca Dalailul Khairat itu. Jadi kadang mesti diimbang bila hidayah datang taufik ada. Nah jelas bila kita diberi Allah taufik hidayah kau hadir ke majelis ilmu, kau menuntut ilmu, itu tanda Allah sayang lawan kita sudah. Allah hendak memberi kita pahala nang ganang, nang mana pahalanya lebih besar daripada kita sembahyang 1000 rakaat sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi
Man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa menghilangi orang alim, faka'annama zarani, seakan-akan dia menghilangi akan aku. Apalagi kita banyak mulai rumah sudah, seandainya aku hidup di zaman Rasulullah, apa hilang kalau rumah Rasulullah. Tapi karena kita hidup di zaman di mana Rasulullah secara zahir sudah pindah alam, sehingga kita yang banyak dosa ini, kita banyak maksiat yang ini, tahijab, dinding daripada melihat baginda Nabi. Walaupun sebenarnya baginda Nabi itu selalu wujud, selalu ada bagi orang-orang yang mata hatinya terbuka. Nabi itu wujud fi kulli zaman wa makan. Nabi itu ada di setiap tempat dan masa. Nabi itu ada. Ujar Nabi, lastu bimayyit, aku ini kada mati, ujar Nabi. Wa inna ma mauti ibadatun an tasatturi amman la yafqahu anillah. Kematian itu hanya satu ibarat dari tertindihnya aku daripada orang yang belum ma'rifat lagi dengan Allah, belum bersih lagi hatinya. Ya kayak kita nih, hati masih kadinding lagi karena banyak dosa. Bukannya Nabi itu ada, tapi mata hati kita yang buta masih. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Buta itu bukan mata kepala, tapi mata hati yang ada di dalam dada. Kita tuh buta. Bukannya Nabi itu ada, kitanya yang buta. Mata hati kita yang terhijab ke dinding lagi. Nah, jadi kayak kita ini kayak apa? Sekiranya dapat fadilah bertamu Nabi, nyatakan di hati, seandainya aku nih hidup sejaman lawan Nabi, apa kehilangan baginda Nabi. Tapi karena hidup ada sejaman lawan Nabi, maka kita hilangi ya orang-orang alim nang menjadi pewaris Nabi, nang menjadi pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dapat pahala, dapat fadilah, seakan-akan kita berilang lawan baginda Nabi, ziarah kepada baginda Nabi. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, siapa bersalaman akan orang alim, faka'annama safahani, seakan-akan dia bersalaman lawan aku. Wa man jalasa aliman, barang siapa duduk samajelis akan orang alim, samajelis lawan orang alim, duduk di majelis orang alim. Faka'annama jalasani fid dunya, seakan-akan dia duduk sama majelis lawan aku, ujar Nabi, di dunia. Wa man jalasani fid dunya, siapa duduk sama majelis lawan aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, aku dudukakan dia bersama aku, dekat lawan aku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ada jagaan kepanasan, ada jagaan kelaparan, ada kehausan, ada betilanjang. Di saat orang-orang lain di padang mahsyar, enak kehausan, kelaparan, betilanjang, bakajan, janganlah bersesak-sesakan di padang mahsyar, dipujuk Tuhan, dimulakan Tuhan. Ada orang-orang yang di bawah naungan arasnya Allah. Mereka diberi pakaian dari surga, mereka diberi makan minuman dari surga. Mereka bukan nabi, mereka bukan wali, tapi mereka itu dekat dengan orang-orang yang menjadi pewaris nabi. Kayak kita jangankan orang wali,
alim aja kita ada, alim aja kita ada. Karena orang alim itu innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut lawan Allah itu ulama. Orang alim itu yang bujur-bujur alim itu adalah orang yang takut lawan Allah. Bila kita masih wani maksiat, ada alim itu. Jadi orang alim itu bukan yang mulang gana, pakai jubah, mulang kayak kataraan, tasbih kayak diginang. Bukan itu kealiman itu. Ini di hati. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu nang di hati, nang membuatkan takut dan maksiat kepada Allah. Bukan nang ditulis di kitab, lancar membaca kitab, pandai menjelaskan isi kitab, lain alim. Lain alim yang sebenarnya, lain alim yang dimaksud. Jadi orang-orang itu kayak kita tidak ada alim apalagi wali. Tapi kalau kita mencintai orang alim, kita akan duduk di majelis orang alim, maka kita karena hari kiamat akan mendapatkan fadilat yang besar, fadilat yang agung, yaitu apa? Duduk sama majelis, duduk di dekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang alim, memuji-puji alim itu sekarang alim karena apa? Sekarang ini tercampur sudah antara alim dan kisah alim. Apalagi sudah di akhir zaman akhir Nabi, banyak orang yang yatazayya bizayyil ulama. Orang itu berpakaian dengan pakaian ulama. Akhir zaman itu katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Banyak nang ahli ceramah, banyak nang ahli pidato, tapi katsirun qalilun ulama'uhu, sedikit nang bujur-bujur ulama. Itu Nabi sudah mengatakan, akhir zaman tanda kiamat semakin dekat. Katsirun khutaba'uhu, banyak ahli ceramah. Bahkan dalam mensifatkan orang-orang munafik itu Al-Quran mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khusyubun musannada. Orang munafik itu apabila engkau lihat, wahai kekasihku Muhammad, orang-orang yang munafik itu tu'jibuka ajsamuhum, engkau akan kagum dengan penampilan mereka. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, apabila mereka berbicara, tasma' liqaulihim, engkau akan mendengari perkataan mereka, karena pandir mereka nyaman didengar. Pemanggilan mereka itu rami didengar, terbuai yang mendengarnya. Itu Al-Quran mensifatkan. Berapa banyak orang yang lisannya lisan ulama, pandir Quran hadis, tapi hadisnya seperti hadis rijal. Akhir zaman kita takutkan pakaian ulama. Sekolah hanya satu mat sudah mulai kenal pada pembuat. Kayak apa itu kita anak dia orang alim sulit akhir zaman ini kayak apa kita? Menangga itu kita siarin sudah nyata kemuliaan sidin, kealiman sidin, kewalian sidin. Ziarah walaupun sidin sudah pindah alam, ziarah ke Kalampayan,
siapa meragukan kealiman Datuk Alampaya, ziarah ke Sekungkul, siapa meragukan kealiman Guru Sekungkul. Nang nyata alimnya, nang nyata tabukti sudah sini bahwa si Guru memang bujuk-bujuk ulama, bahkan bukan hanya ulama tapi minang aulia termasuk wali. Bukti sidin dicintai Tuhan apa? Melimpah ruahnya cinta makhluk lawan sidin-sidin itu. Ujar ulama, aqlan al-sinatul khalqi aqlamul haqqi. Al-sinatul khalqi aqlamul haqqi. Lisan-lisan makhluk itu adalah kalam Tuhan, ketetapan Tuhan. Ketika manusia-manusia itu banyak memuji, banyak mencintai, itu tanda sudah orang itu dicintai oleh Tuhan. Kita ziarah ke Kalampayan, ziarah ke Sekungkul, itu fadilatnya kenal juga itu. Di kitab ini disebutkan di dalam An-Nabi Hurairah qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man zara aliman, barang siapa menziarahi akan orang alim, Bamintu lahu, aku jamin baginya, Allahi atas Allah, al-jannata, surga. Nabi menjamin. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu annahu qala, daripada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu annahu qala, beliau berkata, ujar Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man zara aliman ay fi qabrihi, barang siapa menziarahi akan orang alim dalam kuburnya. Berziarah ke orang alim yang sudah wafat, berziarah ke orang alim yang sudah meninggal dunia. Walaupun si alim itu kan mengubah, jadi dia mengubah kenalnya. Banyak orang-orang alim yang ada yang mau dikubahi. Abah mahfuz memangkis, ada yang dikubahi. Mengubah itu bolehlah, boleh. Bahkan dikatakan itu termasuk dianjurkan dengan niat mana-manakan penziarah. Itu termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, termasuk ta'dzim syiar Allah. Wa may yu'adzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ubah-ubah itu termasuk ubah-ubah ulama, ubah-ubah wali, itu termasuk mengagungkan syiar Allah. Kita jangan lupakan aliran-aliran yang mengatakan mengubahi ulama, mengubahi wali itu sesat, sirik, memanakan pada baik itu kita niat maulah ubah itu menyamani menziarah, bukan menyamani si alim ini ubah sudah nyaman gitu, ada pengaruhnya ubah gitu, cuman aku berziarah nyaman, ya ada ubah gitu. Man zara aliman fi qabrihi, siapa ziarah akan orang alim di kuburnya, thumma qara indahu ayatan min kitabillah, kemudian dia membaca di sisinya satu ayat saja dari kitab Allah, apalagi baca qul huwallahu ahad sekian kali, baca al-falaq, an-nas, fatihah, baca ayat kursi, membaca zikir, tahlil, macam-macam, dia membaca satu ayat saja Azahullahu ta'ala, memberi akan dia oleh Allah bi'adadi khafawatihi, dengan sebilangan langkah kakinya, usuran fil jannah, istana di dalam surga.
Kira-kira itu sekolah itu buat wali songo itu ada yang berbatap di atas gunung, lah. Lagi nang Sunan Muria itu di Gunung Muria, majunya. Gunung berapa Sunan Giri kan di Gunung Muria, paling tinggi di Sunan Muria. Sini yakin aja, banyak anak menziarahi. Kamu kayak gitu di gunung siapa menziarahi? Berbatap di halaman rumah haji gitu. Namun dia diziarahi oleh anak buah, anak bini. Jadi siapa ziarah ke orang alim membaca ayat, saya aja misalnya dari Al-Quran, Allah beri 9 langkah kakinya menuju kubah si tuan guru itu istana dalam surga. 10 langkah 10 istana, 100 langkah 100 istana. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabri qasrun fil jannati min dhahabin. Dan adalah bagi si orang yang berziarah itu dengan setiap huruf yang dia baca, setiap huruf yang dibacanya itu di atas kuburan si orang alim itu Allah beri pulang tambahan qasrun fil jannah, istana di surga min dhahabin dari emas. Kadang dari batu bata ada. Sahurufnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berapa huruf itu? Setiap satu hurufnya itu dapat istana dari emas di dalam surga. Setiap sabiji huruf. Jadi insyaallah sebelum bulan Maulid jemaah ini sudah mulai disortir oleh panitia, mensuruh dimulai ini. Artinya siapa yang aktif untuk artinya hadir ke majelis, karena kita berangkatkan ziarah ke ulama-ulama Kalimantan Selatan yang ziarah gratis tanpa bayaran dan makan itu. Insyaallah transportasi pondok coba ada. Karena ada guru pondok karena memimpin ziarah itu ada. Sebelum bulan Maulid ini ada kloter pertama kita berangkat akan Madinah. Karena Riyadhus Shalihin. Kemudian al-bab tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab pertama tentang fadilat ilmu dan fadilat ulama. Selanjutnya bab yang kedua tentang fadilat keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kita baca kitab umumnya karangan Syekh Abdul Qadir Jilani tentang keutamaan besok hari Asyura. Besok hari Asyura. Jadi kita baca kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Qutbul Aqtab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa min dzalik ma ruwiya an Maimun ibni Mihran an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, setengah daripada keutamaan hari Asyura, esok hari Senin 10 Muharram, banyak fadilat keutamaan hari Asyura itu. Sebagian daripada keutamaan hari Asyura sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengutip hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah, man shama yauma Asyura minal Muharram, siapa puasa hari Asyura di bulan Muharram,
siapa puasa hari yang ke-10 dari bulan Muharram, dia diberi itu orang thawaba asyarati alafi malakin, pahala ibadah 10.000 malaikat. Malaikat ini maka ibadahnya ada berlebihan, siang malam malaikat itu beribadah aja. Karena ibadah bagi malaikat seperti nafas bagi manusia. Malaikat itu kadang punya nafsu, napa yang dikehendaki Tuhan bagi mereka malaikat itu aja, napa yang disuruh Tuhan itu aja digawe oleh malaikat. Kada sifat bosan, kada lapar, kada buyo. Tuhan menyuruh ibadat, ya ibadat saja malaikat. Jadi siapa puasa hari Asyura di bulan Muharram besok diberi pahala ibadahnya 10.000 malaikat. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram, siapa puasa hari Asyura dari bulan Muharram, dia diberi thawaba asyarati alafi syahidin, pahala 10.000 orang syahid. Siapa puasa di bulan Muharram, yaitu hidup ke-10, dia puasa Asyura, diberi pahala 10.000 orang yang mati di peperangan. Wa thawaba asyarati alafi hajjin wa mu'tamirin, dan pahala 10.000 orang yang melaksanakan haji dan berumrah. Allah sayang umat Rasulullah. Allah tahu banyak di antara umat Rasulullah yang kada kawa menggawi haji umrah. Nah, jadi Allah beri pahalanya, menggawi ada kawa, pahalanya garang dapat ya Tuhan. Banyak pahala-pahala haji dan umrah itu Allah beri lawan umat Rasulullah. Bahkan bukan hanya satu berhaji, satu berumrah, ada. Ini contohnya di mana? Orang yang kawa puasa hari Asyura diberi pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah 10.000. Orang yang puasa hari Asyura diberi pahala 10.000 orang yang berhaji berumrah. Ini ujar Rasulullah. Jadi amalan yang bagus digawe Asyura itu pertama isuk puasaan kita. Bagi yang ada qadaan, ya, sengaja aku puasa esok hari mengqada bulan Ramadan, sekaligus puasa sunnah hari Asyura karena Allah. Niatnya katakan niat ada puasa binian, jadi binian kalau lah ada puasanya hari menalakian, apa ada puasa haid itu saja itu. Jadi niatnya sengaja aku puasa esok hari mengqada bulan Ramadan, sekaligus puasa sunnah hari Asyura karena Allah Ta'ala. Satu, amalan hari Asyura itu puasa. Yang kedua, waman masaha biyadihi ala ra'si yatimin yauma Asyura, siapa menyapu dengan tangannya di atas kepala yatim yauma Asyura, dari Asyura. Esok cari anak yatim. Anak yatim itu nang abahnya meninggal, lain mamanya lain, abahnya masih hidup, mamanya meninggal, itu piatu gitu. Lawan abahnya meninggal, umurnya di bawah 15 tahun, belum balik.
Namun sudah 15 tahun ke atas, umur 20 tahun, 30 tahun, kuitan mati, yatim juga lah. Yatim tohid itu. Bisa simut, bisa yatim lah. Jadi bila ada isuk ada anak yatim, kalau perlu cari yatim di kampung, ada yatim pusut kepalanya, fadilatnya apa? Rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin ala rasihi darajatan fil jannah. Allah angkat baginya setiap helai rambut si yatim itu 1 derajat di dalam surga. Allah angkat bagi si namanya kepala yatim itu setiap helai rambutnya 1 derajat di dalam surga. Artinya dari sumber tinggi itu banyak, istananya banyak, khadamnya banyak, pembantunya banyak, bininya banyak. Itu derajatnya tuh. Tapi si yatim dan aku di pusat udah ada beli duit lah. Kalau pusat waras hanya nyamanan. Beri yatim duit 5.000 kah, 10.000 kah hanya. Suruh kepala pusat akan. Jangan pusat waras. Nah, kami itu pusat-pusat ini. Kemudian lagi amalan berikutnya hari Asyura. Wa man fattara mu'minan lailata Asyura faka'annama aftara indah jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashba'a butunahum. Siapa membuka akan saiko orang beriman aja hari Asyura malam sesudah hari Asyura besok orang puasaan kita bukakan saiko aja bilang alih ada esok pembukaannya ke pesantren beda pesantren yang puasa esok saiko aja dibukakan pakaan nama aftara indah jami'a ummati Muhammadin, seakan-akan dia membukakan seluruh umat Rasulullah. Wa ashba butunahum, seakan-akan dia mengenyangkan perut seluruh umat Rasulullah. Pahalanya tuh. Besok Anda membukakan, tukarkan wong Solo zaman dia. Tanah ada esok jemaah ada di matahari gitu. Tapi nang puasa lah. Kemudian lagi di antara fadilat hari Asyura, man wassa'a ala ahlihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa meluasakan atas keluarganya pada hari Asyura, artinya memberi anak bini itu dilebihi pada hari Asyura daripada hari lain. Misalnya hari biasa 100.000, hari Asyura beri 200.000, beri 300.000. Menyai tadi so lebih sedikit kan melebihi Bapak. Artinya biasanya 100 beri 200 hari Asyura. Biasanya 200 beri 300. Nah saat ini biasanya 1 juta beri 2 juta. Namanya gitu tuh. Kalau ada duitnya makin baik lagi. Nah siapa meluaskan memberi keluarganya pada Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ila sanatih, Allah luasakan kena rezekinya sepanjang tahunnya. Nah Allah luasakan rezeki sepanjang tahun, rasakan dia. Rasakan. Besok kena beli ini. Nah biasanya 100.000, 200. Biasanya 200, 300. Punya lebih dari biasa. Jangan kurang. Biasanya 100, timbul 10.000 besok. Tahu fadilat hari Asyura gitu. Nah jadi ini diantara fadilat dari sekian banyak fadilat keutamaan
hari Asyura. Wallahu a'lam.